Halo teman-teman, ketemu kembali pada kelas game programming, pertemuan ke-11 kali ini ya. Kita akan membahas tentang physics 2D ya. Jadi sebuah game itu kadang-kadang tidak bisa lepas dari sistem fisika ya. Nah, Unity itu sebetulnya kan sudah menyediakan sebuah sistem fisik sendiri, ya kan? Secara nggak sadar kita sudah pernah pakai, yaitu ketika kita menambahkan sebuah rigid body ke dalam sebuah game object. Nah, tapi, sebetulnya, sistem fisik untuk Unity itu tidak hanya terdiri dari rigid body, yes. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melihat apalagi sih, sistem fisik yang disediakan sama Unity ya. Akan ada 4 buah topik yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama kita akan membedah lebih lanjut tentang rigid body 2D, ya, kemudian ada fisik material 2D, ini teman-teman kalau yang, teman-teman Ubaya nih ya, kemarin kan sudah pernah ngambil kelas physically based modeling ya kan, sudah pernah ketemu sama yang namanya fisik material, walaupun waktu itu kita belajarnya, 3D. Ya, sekarang kita akan lihat yang versi 2D apakah sama dengan versi 3D-nya, ya, nanti kita lihat sendiri di sini. Kemudian ada juga yang namanya joint 2D dan efektor 2D. Ya, kita akan bahas ini ke dalam 4 video terpisah. Ya, setelah ini kita langsung aja lihat ke rigid body 2D ya. Nah, sedikit catatan untuk pertemuan kali ini ya, saya menyarankan agar teman-teman sebetulnya punya pengetahuan sedikit tentang fisika dasar ya, supaya bisa memahami cara kerja dari Physics Engine 2D ya. Kali ini, saya tidak akan menjelaskan tentang konsep fisika yang dipakai oleh berbagai komponen, dari Physics 2D secara mendetail ya. Misalkan tentang kecepatan, percepatan, kemudian ada angular momentum, ada linear momentum, dan seterusnya. Ya, itu tidak akan kita bahas lagi pada kesempatan kali ini. Ya, kemudian saya sudah menyiapkan satu project Unity, ya. Nanti bisa teman-teman download, ya. Teman-teman Ubaya bisa download dari Classroom atau yang lain bisa lihat di description di bawah. Saya sudah sediakan ini nanti filenya namanya coba physics, ya, coba physics gitu aja. Di dalam itu sudah ada beberapa scene ekstra, walaupun ini kosongan sih, tapi nanti, kalau nggak mau pakai scene yang ini, bisa bikin scene baru ya. Ada satu script aja, ini akan dipakai untuk, bisa nge-drag sebuah game object di panel game nantinya. Kemudian ada beberapa sprite yang sudah saya sediakan, ini semuanya sprite-nya gratis ya. Ada yang berasal dari, Asset Store, ada juga yang dari luar ya. Kemudian ada juga, satu buah project sederhana sih ya, ini saya hanya ngambil animasinya aja, karakternya aja, karena nanti kita akan pakai, waktu membahas yang keempat ini, efektor 2D, ya. Yang terpakai hanya animasinya saja, tapi mungkin teman-teman mau mempelajari, dalemannya ya, untuk mempelajari misalkan tentang animasi lebih lanjut, kemudian, tentang platform dan seterusnya. Ya, projeknya ini dibuat dengan Unity 2020.1.3F ya, nanti sesuaikan sendiri ya kalau versi Unity teman-teman beda. Oke, mulai aja deh ya. Topik yang pertama adalah rigid body 2D, tapi kita lihat lagi lebih mendalam setting apa saja yang ada pada sebuah rigid body 2D. Ya, jadi kita sudah sering pakai rigid body 2D, biasanya kita cuman ngutak-atik paling gravity scale ya. Ini biasanya kita matikan, supaya rigid body-nya ini tidak tertarik gravitasi ke arah bawah. Ya, cuman setting yang lain, kita biasanya tidak sentuh. Nah, kali ini mari kita lihat satu persatu, ini maksudnya apa. Nah, jadi untuk rigid body itu ada 3 macam, ya. Ada yang namanya dynamic rigid body, ada yang namanya kinematic rigid body, dan ada yang namanya static rigid body. Ya, ketiga jenis rigid body ini berbeda dari segi perilaku. Ya, perilakunya apa? Kita lihat satu persatu.
Nah, jadi yang biasa kita pakai selama ini itu namanya adalah dynamic rigid body, ya. Ini yang default. Jadi dia didesain untuk bisa bergerak sesuai dengan simulasi fisika apa adanya, ya, sesuai dengan rumus-rumus fisika yang sudah kita ketahui bersama. Nah, karena dia didesain untuk bergerak sesuai dengan simulasi fisika, maka inilah sebabnya di dokumentasinya ya, kalau teman-teman baca, Unity itu melarang memanipulasi posisi atau rotasi dari sebuah transform, suatu game object secara langsung, kalau kita sudah memasangkan dynamic rigid body di game object tersebut. Ya. Yang dilarang di sini adalah memanipulasi posisi dan rotasi sekaligus juga menggunakan simulasi fisikanya. Ya, karena ketika simulasi fisikanya sedang berjalan, ya, kemudian kita manipulasi posisi dan rotasinya secara tiba-tiba, maka perhitungannya nanti bisa kacau atau menimbulkan efek yang tidak terduga. Ya, jadi putuskan kalau memang mau dilakukan secara otomatis, ya langsung aja pakai dynamic rigid body. Kemudian kalau mau menggerakkan ya pakai didorong, pakai add force ya. Kalau mau merotasi pakailah gaya torsi, add torque ya. Nah, karena ini adalah simulasi fisika yang mendasar, ya, fitur-fiturnya cukup banyak, paling interaktif dibandingkan dengan kinematik dan static rigid body. Tapi tentu saja karena dia paling interaktif, maka secara performance cost-nya sebetulnya paling tinggi dibandingkan kedua rigid body lainnya. Ya, dynamic rigid body ini bisa bertabrakan dengan semua jenis rigid body, ya, dan properti dari sebuah dynamic rigid body itu aktif semua. Ya, sebagai contoh, saya akan tambahkan sebuah asteroid di sini. Kemudian saya langsung tambahkan aja rigid body 2D. Ya, secara default dia akan di-set sebagai dynamic dan settingnya yang bisa kita ubah cukup banyak. Ya, tapi misalkan ini saya ganti menjadi kinematik, maka settingnya jadi tambah sedikit. Ya, apalagi kalau statik. Ya, cuman gini aja bahkan settingnya. Nah, sebelum kita melihat berbagai macam pengaturan untuk rigid body 2D, kita lihat dulu jenis rigid body berikutnya ya. Yang kedua ada yang namanya kinematic rigid body. Nah, untuk rigid body ini dia juga didesain untuk bisa bergerak berdasarkan simulasi fisika, tapi hanya kalau kita suruh dia secara eksplisit. Ya, sehingga dia tidak terpengaruh gaya, tidak terpengaruh gravitasi. Ya, sementara kalau dynamic rigid body itu terpengaruh. Ya, sebagai contoh, kalau saya jadikan oke, gini dulu ya. Kita lihat dynamic rigid body yang normal, ya misalkan saya punya asteroid dengan masanya, harusnya asteroid ya berat ya, misalkan 1000 kg. Ya, kemudian dia punya gravitasi 1. Maka kalau dijalankan tentu saja ekspektasinya adalah asteroid saya jatuh. Nah, tapi kalau saya atur dia sebagai kinematik, teman-teman bisa lihat ya setting massa dan setting gravity scale-nya menghilang. Kalau saya jalankan, loh dia diam. Ya, jadi itu bedanya antara dynamic dan kinematic rigid body ya. Kinematik itu tidak bergerak kecuali kita suruh dia bergerak secara eksplisit ya, dan dia tidak terpengaruh gaya maupun gravitasi. Tapi nanti dia bisa punya kecepatan tetap ya. Nah, kita bisa suruh dia bergerak secara eksplisit dengan apa? Dengan metode namanya move position dan move rotation. Ini ada dari kelasnya rigid body 2D sendiri. Ya, kemudian kinematic rigid body itu hanya bisa bertabrakan dengan dynamic rigid body. Ya, kalau tabrakan dia akan dianggap sebagai objek dengan masanya tak hingga. Ya, jadi itu sebabnya kenapa properti massa di sini hilang. Ya, misalkan gini deh, kita coba aja. Ya, saya akan gandakan asteroidnya dan ini agak
mungkin dibesarkan sedikit, tapi yang ini dynamic. Ya, kita lihat. Asteroid yang bawah, saya kasih nama yang atas asteroid sprite kinetic, sementara yang bawah ini saya kasih nama asteroid sprite dynamic gitu aja. Dynamic. Sebelum mencoba, ya pastikan untuk kedua asteroid ini sudah punya collider, ya. Saya sudah menambahkan circle collider di sini, ya sederhana aja. Walaupun mungkin kelihatannya collidernya lebih besar dari asteroidnya, nggak masalah ya. Nah, kalau sudah diberi circle collider, kita akan lihat, ya, apakah betul dynamic rigid body itu bisa bertabrakan dengan kinetic rigid body. Ya, kalau dynamic dengan dynamic kita sudah sering lihat ya dalam project kita yang 2D yang biasanya kalau kita tabrakan antara dynamic dan dynamic, mereka bereaksi satu sama lain ya. Oke, kita lihat ya, perhatikan yang bawah ini adalah yang kinetic, sementara yang atas yang asteroidnya besar itu adalah yang dynamic. Nah, reaksinya ternyata berbeda sekali dengan intuisi kita ya. Kelihatannya bahwa kalau asteroidnya ini lebih besar, ya masanya 1000, nabrak dengan asteroid yang lebih kecil, ya logikanya harusnya yang kecil ini terlempar ya seharusnya. Nah, tapi karena dia di set kinetik, masanya itu dianggap tak terhingga, sehingga benda dengan massa berapapun kalau dilawankan dengan yang tak hingga ya pasti kalah dong ya, kalah berat. Makanya simulasinya menghasilkan asteroid yang besar ini malah berhenti dan akhirnya menggelinding sendiri. Sementara yang kinetik ini diam di tempat. Ya, jadi itu perbedaan antara dynamic rigid body dengan kinematic rigid body. Ya, kalau mau digeser nanti bisa pakai method move position sama move rotation. Ya, misal saya akan buat sebuah script sederhana, misalkan gerak gitu aja ya. Lalu saya pasangkan dia ke asteroid yang kinetik. Kinematik, sorry ya, ini salah nama berarti. Bukan kinetik tapi kinematik. Ya, saya akan ganti namanya aja deh. Kinematik. Oke, kemudian saya pasangkan ke sana. Lalu script geraknya saya edit. Ya, langsung dengan menggunakan method ini ya, move position aja. Ya, yang pertama kita butuh referensi ke rigid body 2D-nya sendiri. Ya, saya akan dapatkan di start. Get komponen rigid body 2D. Ya, lalu saya akan pakai fix update saja, void fix update rb.move position. Ya, dan posisinya ini dia minta ke tujuannya langsung. Jadi katakanlah misalkan saya akan update posisinya sebesar satu satuan ke kanan setiap frame, setiap detik aja deh ya. Kalau setiap frame nanti cepat banget jalannya. Maka saya bisa bikin seperti ini, transform.position ditambah vektor 3 ke kanan ya. Right, tapi saya kalikan dengan time.delta time. Ya, atau bisa juga tetap pakai posisi velocity, tapi kita coba method ini dulu ya sebentar. Ya, move position ini jadinya seperti apa? Nah, jadinya seperti ini. Ya, jadi kita masih tetap bisa menggerakkan kinematic rigid body kita dengan menggunakan move
position. Ya, dia minta posisinya kemana. Nah, mungkin ada yang tanya, pakai velocity bisa enggak sih? Kita coba ya. Kita bilang aja velocity-nya adalah vektor 2 right, tapi sekali lagi saya kalikan time delta time supaya tidak terlalu cepat ya. Apakah bisa pakai velocity? Mari kita coba. Nah, ternyata dengan menggunakan velocity dia diam total. Ya, sehingga untuk kinematik rigid body ingat ya, kita hanya bisa memanipulasi melalui move position sama move rotation. Ya, ternyata saya pakai velocity di sini dia tidak gerak. Mungkin ada yang ngomong nih, soalnya dikalikan delta time sih, jadi terlalu pelan. Oke, kita kalikan dengan sebuah angka yang agak besar ya. Jadi dia tetap ke kanan. Terus mungkin ada yang tanya, loh itu kan vektor 3, di sini kok pakai vektor 2? Ya, oke deh, pakai vektor 3. Ya, sebetulnya sama aja sih. Ya, kalau nilai kita adalah vektor 2, tapi dia mintanya vektor 3, maka setnya sebetulnya diotomatiskan jadi 0. Ya, tidak masalah kok sebetulnya. Ya, itu tadi ya, mungkin ternyata tadi karena vektor 2, dan mungkin karena velocity-nya dikalikan time delta time sih, jadi terlalu pelan ya. Ya, jadi sebetulnya untuk kinematic rigid body masih bisa punya velocity, ya, bebas ya. Jadi mau pakai velocity atau secara eksplisit mau diubah pakai move position, silahkan. Nah, rigid body yang ketiga namanya adalah static rigid body, ya. Dia didesain untuk tidak bergerak sama sekali, ya. Sehingga kalau ada yang menabrak static rigid body, dia akan dianggap sebagai benda yang tidak bergerak. Ya, untuk static rigid body ini hanya bisa bertabrakan dengan dynamic rigid body, ya. Dia tetap berinteraksi dengan kinematic rigid body asalkan salah satunya diatur sebagai trigger. Nah, untuk game object yang mau di set static rigid body ini bisa juga kita buat dengan menandakan dia sebagai static ya. Cukup tidak perlu tambahkan komponen rigid body 2D. Ya, contohnya gini. Ya, katakanlah sekarang di bawahnya asteroid itu saya punya sebuah, ini ya, misalkan saya punya tanah deh ya, sebuah tanah, walaupun mungkin teman-teman lihat ini ukurannya termasuk bagian atasnya ya, sehingga kalau saya nambahkan box collider 2D, ya saya harus ngedit collidernya supaya cukup di sini aja ya, jangan yang satunya. Jangan sampai atas-atasnya juga, kalau enggak ini nanti collide langsung ya. Nah, kalau saya tambahkan rigid body 2D, tapi dia adalah static, ya kita lihat sekarang perbedaannya apa, ya tidak ada setting yang bisa kita tambahkan atau kita atur. Oke, si asteroid yang dynamic-nya bisa tabrakan, ya tidak masalah. Seperti biasa, ini dianggap sebagai dynamic rigid body, tapi masanya tak terhingga juga. Apakah kinematic rigid body bereaksi? Oke, kita coba. Katakanlah ini kecepatannya sekarang saya arahkan ke bawah, ya, supaya si asteroid yang kecil ini sekarang bertabrakan dengan static rigid body-nya. Ya, sementara itu supaya tidak terganggu, asteroid yang dynamic saya geser ke sana ya. Oke, mari kita tes. Nah, ternyata asteroid yang kinematik itu tidak bereaksi dengan yang statik. Ya, jadi ini satu hal yang harus diingat ya. Kalau bikin static rigid body 2D, dia hanya bertabrakan dengan dynamic rigid body.
Nah, selain menggunakan setting rigid body yang statik, ya kita bisa lakukan seperti ini juga sih, ya. Jadi rigid body 2D-nya nggak perlu, ya silakan dibuang. Kemudian di sebelah kanan atas, ya di bagian inspektor ini ada setting statik, ya bisa dinyalakan supaya kita memberitahu Unity bahwa game object ini statik, ya dalam artian apa? Ya dia nggak gerak-gerak kemana-mana. Nah, kalau di set sebagai statik, maka sama aja reaksinya antara dynamic rigid body, ya seolah-olah si grass, ya si apa ini namanya tanahnya ini, ya tanahnya ini sekarang juga sebagai static rigid body. Ya, jadi untuk static rigid body ada dua cara ya. Bisa dengan menambahkan rigid body tapi diatur sebagai statik, atau bisa juga tidak perlu menambahkan static rigid body tapi dia sendiri langsung tandai aja sebagai statik. Ya, ini terutama bisa digunakan kalau teman-teman membuat platform ya, atau game object itu memang tidak pernah bergerak lagi. Jadi bisa diatur sebagai static rigid body atau static game object bahkan. Ya, jadi itu tadi 3 macam rigid body. Sekarang kita lihat propertiesnya. Ya, ada properti namanya material. Ya, dia mengatur fisik material karena ini rigid body 2D. Ya, maka yang bisa diatur nanti hanya gesekan dan kelembaman. Ya, fisik material 2D kita akan bahas setelah ini ya. Nah, kalau kita mengatur setting rigid body bagian materialnya ya yang dynamic ya di sini, maka collider 2D pada game object tersebut akan menggunakan material yang sama. Ya, kalau misalkan ada collider yang lain, misalkan pada child-nya, ya dia akan tetap menggunakan material yang sama persis. Kecuali kalau di collider-nya itu dia juga diatur sendiri. Oke, kemudian simulated. Ya, simulated-nya biasanya tercentang sih, mengatur apakah rigid body, collider, maupun join, nanti dia akan berinteraksi dengan simulasi fisika. Massa sudah familiar sih dia, mengatur massa benda, bisa diatur otomatis, sesuai collider-nya, ya, dengan mencentang use automas. Kalau ini saya centang, maka dibilang massa saya cuma 5 kg, ya. Ya, memang karena ukurannya cuma segini misalkan. Ya, dia menghitung, oh masanya ini 5 kilo. Kalau tidak puas, ya diatur aja sendiri. Misalkan tadi ya, masanya ini 1000 kilo kok. Kemudian ada lagi linear dan angular drag. Ya, ini mendefinisikan berapa besar gesekan secara linear maupun secara angular. Ada gravity scale, ini adalah faktor pengalih gravitasi. Ya, kita sudah sering mematikan gravity scale-nya. Gravitasi yang digunakan itu gravitasi standar, gravitasi bumi 0, minus 9,8. Ya, kalau tidak mau pakai gravitasi bumi, bisa diatur di edit, project settings, kemudian di bagian physics 2D, nah ini dia, ada gravity. Ya, ada X 0 dan Y-nya negatif 9,81. Ya, dan bahkan di sini ada setting juga default material ya. Kalau mau semua rigid body pada scene kita atau bahkan pada game kita itu menggunakan fisik material 2D yang sama bisa diatur di sini. Ya, setting-setting yang lain kita ndak pelajari ya. Nanti kalau memang tertarik silakan dicari sendiri informasinya ini apa. Oke, kemudian collision detection itu mengatur perilaku tabrakan antara dua buah collider 2D. Ya, kalau diatur discrete ini yang normal. Ya, normalnya adalah discrete. Khusus discrete ini nanti bisa kejadian bahwa
sebuah game objek ketika bertabrakan dengan game objek yang lain itu bisa tembus ya kalau kecepatan keduanya atau salah satu aja itu sangat cepat. Ya ilustrasinya begini. Kalau misalkan ya misalnya ini saya perpendek sampai hanya sekian ya lalu bayangkan aja kecepatannya si asteroid ini adalah 2 kalinya ukurannya dia. Ya, per frame. Ya, kita bicaranya per frame sekarang. Nah, pada frame berikutnya, kalau saya hitung secara manual, ya, misalkan keadaannya sudah seperti ini, ya, sudah nyaris bertabrakan satu sama lain, tapi belum benar-benar bertabrakan. Pada frame berikutnya, kalau misalkan ini kecepatannya itu ternyata lebih dari tebalnya si objek yang bawah, ya, tebalnya tanah ini, ya sehingga kalau dihitung mestinya dia kira-kira ada di sini, maka itulah yang terjadi. Ya, maka asteroid saya malah tembus. Karena ketika dihitung ternyata posisinya melebihi dari posisinya si tanah ini. Ya, itu kalau di set discrete. Kalau di set continuous, maka Unity akan benar-benar menghitung secara teliti ya perpindahannya sehingga hal tersebut tidak dimungkinkan. Cuman masalahnya ini dari segi CPU lebih mahal. Ya, karena Unity harus menghitung betul-betul posisi objek tersebut pada frame berikutnya. Bahkan dia harus mencegah supaya si asteroid saya tidak tembus terhadap tanahnya tadi. Ya, lebih mahal. Jadi pertimbangkan baik-baik kalau mau menggunakan yang continuous. Sleeping mode berikutnya. Ya, ini mengatur kapan sebuah game objek itu dikatakan tidur. Ya, kalau sebuah game objek itu sedang tidur, maka dia tidak menggunakan CPU time sama sekali. Ya, tidak menggunakan prosesor sama saat diam. Nah, untuk never sleep ini sebaiknya dihindari karena bisa berpengaruh pada performance fisikanya, ya, pada performance game secara keseluruhan karena berarti dia tidak pernah diam. Ya, dia tidak pernah tidur, selalu pakai proses CPU. Ya, setting yang biasanya adalah start awake. Sorry, salah. Ya, mana tadi ya? Ya, setting defaultnya adalah start awake, yaitu game object itu akan dibangunkan saat dia muncul di scene. Setting lainnya adalah start asleep. Ya, game object awalnya tidur, tapi bisa dibangunkan dengan tabrakan atau collision. Ya, sehingga kalau ada sebuah game objek yang memang diam pada awalnya, kemudian tidak bergerak sama sekali, ya teman-teman bisa ganti dia menjadi start asleep. Ya, properti berikutnya namanya interpolate. Ini digunakan untuk memperhalus pergerakan. Ya, kalau none, defaultnya none harusnya. Nah, ini dia. Ya, defaultnya none, maka interpolasinya tidak dijalankan. Kalau kita set sebagai interpolate, ya, maka Unity akan menggunakan posisi game object tersebut dari frame-frame sebelumnya, ya, kemudian gerakannya akan diperhalus. Sementara itu, kalau extrapolate, Unity akan memperkirakan dulu posisi game object pada frame berikutnya dan akan melakukan penghalusan pergerakan berdasarkan perkiraan posisi tersebut. Ya, itu gunanya interpolate. Constraint kita sudah pernah pakai ya, digunakan untuk membatasi pergerakan dan rotasi sebagai rotasi dari sebuah rigid body. Ya, freeze position mencegah pergerakan, freeze rotation mencegah perputaran. Nah, kemudian ada setting tambahan, useful kinematic context ini hanya ada untuk kinematic rigid body. Ya, jadi yang dynamic tidak ada, tapi kalau saya pindah ke game object yang kinematik, maka di sini ada setting tambahan useful kinematic contacts. Ya, kalau dinyalakan maka kinematic rigid body ini bisa bertabrakan dengan segala macam rigid body. Ya, tapi tetap tidak terpengaruh oleh
simulasi. Ya, jadi di sini tooltipnya adalah apakah kinematik dengan kinematik diperbolehkan, kinematik dengan statik diperbolehkan. Ya, kalau iya bisa dicentang. Lalu kita lihat si kinematik ini. Ya, sebetulnya dia tembus karena Grastin sprite saya itu sebetulnya bukan static rigid body ya, tapi static game object. Oke, coba saya atur dia sebagai static rigid body dulu deh. Ya, sebetulnya sama aja. Ya, maka ini akan saya ubah menjadi static game object lagi. Itu tadi berbagai properti untuk rigid body ya. Kemudian untuk method, saya hanya menjelaskan aja sekilas ya, karena kita sudah pakai ini beberapa kali ya, dan dulu di physically based modeling juga sudah dipakai sih ya. Ada method add force sama add torque ya. Dua-duanya gaya, tapi yang satu gaya secara linear, yang force, yang torque itu adalah torsi ya, secara angular. Ya, kemudian ada buah method, dua buah mode untuk force mode 2D. Ya, jadi parameternya add force dan add torque itu sebetulnya ada dua. Ya, tapi yang kedua itu bisa diabaikan dengan nilai defaultnya adalah yang force. Ya, kalau diatur parameter keduanya adalah force mode 2D.force, maka gayanya akan diterapkan secara bertahap. Ya, dia betulan gaya. Ya, jadi kita misalkan ngasih gaya sebesar 100 Newton, maka oleh Unity dia akan didistribusikan secara merata, ya 100 Newtonnya itu setiap frame itu diberikan sebesar berapa. Sementara itu kalau impuls, ya impuls dia akan diberikan langsung pada saat itu juga. Kalau kita ngasih misalkan gayanya sebesar 100, tapi diatur sebagai impuls ya, maka pada frame itu juga 100 gaya itu akan diterapkan secara langsung. Ya, contohnya bisa teman-teman terapkan kalau membuat ledakan, ya berarti itu impuls. Dan kedua mode ini mempertimbangkan massa dari rigid body-nya sendiri. Ya, saya tidak ilustrasikan karena ini sudah sering dipakai ya. Kalau mau bisa dicoba-coba sendiri nantinya. Jadi misalkan, katakanlah kalau asteroidnya ini diklik, maka kasihlah sebuah gaya. Oke, saya rasa itu dulu untuk rigid body 2D ya. Sekarang kita akan melihat tentang fisik material 2D. Ya, ini gunanya apa sih ya? Maka jangan kemana-mana dulu, kita akan diskusikan tentang fisik material 2D ini di video yang berikutnya ya.